Assalamualaikum, halo perkenalkan saya Nabila Chandasya Cita dari kelompok 4. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Novia Arianti Wardani, Paulina Berliani, Putri Rembulan Kencana, Putri Reza Permatasari, dan Raditya Anandika. Kami akan membahas tentang tugas kami di mata kuliah simulasi molekul yaitu dinamika molekul protein 6LU7 atau MEN protease SARS-CoV-2 menggunakan software Chimera. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan dilakukannya dinamika molekular. Yang pertama, melakukan analisis terhadap protein setelah diberikan perlakuan tanpa melakukan percobaan di laboratorium. Yang kedua, mengetahui interaksi antar molekul dengan solvent yang telah dipilih sebelum melakukan percobaan di laboratorium. Yang ketiga, melakukan dinamika molekuler sebelum melakukan percobaan dapat memperkecil kesalahan yang akan terjadi. Software yang digunakan untuk simulasi molekul kali ini adalah Chimera, karena penggunaannya yang praktis, mudah, dan software tidak berat. Protein yang disimulasikan pada percobaan ini adalah 6LU7. 6LU7 merupakan salah satu jenis protein berwujud enzim yang lebih dikenal sebagai main protease SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 merupakan jenis virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Menurut Hatada dan kawan-kawan pada tahun 2020, enzim protease merupakan target utama yang terkenal dalam mendesain obat yang disebabkan oleh virus. Sedangkan menurut Jin dan kawan-kawan pada tahun 2020, enzim protease utama atau main protease memiliki peran penting dalam memediasi replikasi dan transkripsi virus corona. Struktur 3 dimensi 6LU7 yang digunakan sebagai simulasi reseptor dari virus SARS-CoV-2 pada percobaan ini diunduh pada situs Protein Data Bank dengan PDB ID 6LU7. Berikut ini adalah video visualisasi main protease SARS-CoV-2. Dapat kita lihat dalam video ini bahwa bentuk dari protein utama SARS-CoV-2 ini adalah dimer. Residu utama dalam situs aktif pada enzim protease ini adalah cystein pada posisi 145 dan histidin pada posisi 41, ditunjukkan dengan warna merah dan hijau. Protease utama ini berperan penting dalam replikasi. Protease ini akan memotong-motong ikatan peptida sehingga terbentuklah 16 non-struktural protein. Enzim ini menggunakan sistem cystein protease, yaitu menggunakan nukleofilik pada cystein untuk menyerang ikatan amida, sehingga protein dapat diputus dan dibentuk protein fungsional yang berjumlah 16. Selanjutnya akan kita bahas pengaruh energi kinetik terhadap waktu. Dalam grafik ini dapat kita lihat bahwa letak kestabilan energi kinetik berada pada kisaran waktu 0 sampai 460 pikosecond. Dan kita lihat bahwa ketika waktu menunjukkan di atas 460 pikosecond, maka perubahan energi kinetik ini semakin fluktuatif, semakin meningkat dan menurun. Selanjutnya akan kita bahas pengaruh energi potensial terhadap waktu. Dalam grafik ini dapat kita lihat bahwa energi potensial menurun seiring bertambahnya waktu. Letak kestabilan energi potensial terletak pada 500 sampai 1000 pikosecond. Energi potensial ini adalah energi yang dapat diserap atau dilepaskan karena perubahan jumlah partikel dari spesies yang diberikan. Energi potensial ini memang harus diturunkan seiring bertambahnya waktu agar pergerakan protein terjadi secara terbatas dan sistem tetap dalam keadaan seimbang dan stabil. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai pengaruh temperatur terhadap waktu. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa kestabilan temperatur terletak antara 0 hingga 460 pikosecond. Di atas 460 pikosecond, terlihat adanya fluktuasi yang cukup tajam, di mana hal ini menunjukkan adanya kemungkinan protein mengalami denaturasi. Kemudian, kita akan membicarakan grafik RMSD terhadap waktu. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat fluktuasi yang mengalami kenaikan dari 0 hingga sekitar 100 pikosecond, menunjukkan bahwa struktur protein mulai terbuka. Kemudian, terlihat kestabilan fluktuasi dari sekitar 100 hingga 200 pikosecond, di mana hal ini menunjukkan bahwa ligand telah mencapai kepada konformasi yang stabil berikatan dengan protein. Sekian presentasi dari kami mengenai simulasi molekul protein 6LU7. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.